Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3. KD-nya adalah Bahasa Indonesia 3.2, IPA 3.4, dan IPS 3.2. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian akan memahami komponen-komponen listrik dan membedakan sifat seri dan paralel serta campuran, dan mampu menganalisis menemukan informasi dari teks ilmiah. Apa yang kamu lihat ketika malam hari? Terang? Kenapa terang? Karena ada cahaya. Cahaya dari mana? Dari lampu. Kenapa lampu bisa nyala? Nah, ternyata lampu bisa menyala karena adanya listrik. Listrik tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Siapa yang pernah kesetrum? Listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi, dari baterai itu mempunyai aliran listrik. Baterai itu akan mengalir ke lampu sehingga lampu menjadi nyala. Setelah lampu, dia akan ke kutub negatif. Nah, lihat nih. Lampu, kenapa lampu tidak menyala? Ayo, tahu nggak kenapa? Padahal ada baterai loh di situ. Ada baterai, ada lampu, ada kabel. Tapi kenapa tidak nyala? Iya, betul. Karena kabel itu tidak tersambung. Jadi, untuk bisa menyala, maka lampu harus terhubung dengan baterai. Rangkaian listrik ada yang seri, ada yang paralel. Nah, cara menggambarnya adalah baterai kita lihat sebagai sel lampu dengan simbol lingkaran. Ingat ya, lampu untuk bisa menyala maka harus terhubung dengan baterai. Jadi, arus listrik harus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tidak boleh putus di tengah jalan. Contoh dari lampu seri yaitu lampu yang sering kita lihat. Lampu seri itu lampu bergandengan. Sedangkan ini adalah contoh paralel. Paralel adalah lampunya sejajar. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya tidak mati. Nah, ini contoh gambar rangkaian paralel. Kita bayangkan sebagai kalau seri itu seperti jalan satu arah, sedangkan paralel adalah jalan dua arah. Rangkaian seri adalah rangkaian yang bergandengan. Jadi kalau kita bergandengan itu seperti rangkaian seri. Rangkaian seri jika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan mati. Kenapa? Karena arus listriknya akan terhenti sehingga tidak akan menyala. Contoh dari rangkaian seri. Ini contohnya. Nah, rangkaian paralel adalah lampunya berjajar, dia berjajar. Paham? Nah, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya masih bisa hidup karena masih ada kabel yang menghubungkan antara positif ke negatif. Paham? Jika lampu E kita matikan, maka lampu D dan F masih menyala. Ini contoh dari rangkaian paralel. Selanjutnya, rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian antara seri dan paralel digabung menjadi satu. Nah, jika G dimatikan, maka H, I, J juga akan mati karena H, I, J seri dengan G. Sedangkan jika salah satu dari rangkaian paralel kita matikan, misalnya huruf I, lampu I kita matikan, maka G masih nyala. Anak-anak belajar menggunakan penerangan lilin agar bisa belajar. Kalau malam hari biasanya menggunakan penerangan obor. Sedangkan ibu-ibu ketika menyetrika baju menggunakan setrika arang. Nah, di desa orang-orang menanak nasi menggunakan tungku. Setelah ada listrik, maka semuanya berubah. Kita belajar menggunakan lampu karena lebih terang. Selanjutnya, di jalanan pun kita bisa ada penerangan lampu sehingga lebih terang lagi. Dan menyetrika kita bisa menggunakan setrika listrik. Menanak nasi pun kita bisa menggunakan rice cooker. Tetapi ternyata ada kelebihan dan kekurangannya loh. Yang pertama, keuntungannya tidak ada polusi, pengeluaran sedikit karena menggunakan bahan dari alam, misalnya kayu. Jadi tidak ada bayar listriknya kan. Kerugiannya, suasananya gelap saat malam hari. Pekerjaannya juga tidak cepat selesai karena lama.
Sedangkan keuntungan dan kerugian setelah ada listrik. Nah, setelah ada listrik, keuntungannya adalah keadaannya terang benderang saat malam hari, pekerjaan lebih cepat selesai, informasi cepat diterima, dan kehidupan lebih berkembang. Sedangkan kerugiannya yaitu polusi menjadi lebih banyak, terjadi pemborosan energi listrik, serta terjadi pengeluaran biaya yang lebih tinggi. Ya dong, kita harus bayar listrik lebih banyak. Tindakan yang harus dilakukan adalah kita harus menghemat penggunaan energi listrik. Nah, selanjutnya adalah kalian akan kembali ke classroom dengan kode tersebut. Kita akan mengerjakan tugas di sana. Selamat ya, semangat ya anak 6A. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker. Terima kasih.